sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. A few years ago, Mr. Chaplin said, "My only enemy is time." We respectfully disagree. For wherever and whenever there is communication, a screen and an audience, whether here on Earth and now, or in some unfathomable future on some faraway star, time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend. Charlie Chaplin, sosok yang membuat tawa dengan tingkah dan perawakannya yang lucu. Dengan kumis hitam yang unik, pakaian tuxedo, topi bulat seperti pesulap, dengan tongkat yang selalu ia pegang. Suka menari-nari, membuat kita tertawa, terbahak-bahak. Namun kesan lucu dan menggemaskan itu berbanding terbalik dengan kisah tragis hidupnya. Dituduh komunis, dilanda kontroversi, hingga mayatnya dicuri oleh sekelompok orang. Sungguh tragis, bukan? Stay weird and stay strong. Darksiders. Charles Spencer Chaplin merupakan seorang aktor komik lucu yang terkenal karena alter ego dan tingkahnya yang menggemaskan. Lahir dari keluarga miskin di Walworth, Inggris pada 16 April 1889. Chaplin terbiasa hidup dengan kesedihan. Semasa sekolah ia sering mendapat perlakuan kasar, ditindas serta dianggap remeh oleh teman-teman dan lingkungan sosialnya. Ayahnya meninggal saat usia Chaplin belum genap 10 tahun, sementara ibunya sering sakit-sakitan. Kondisi keluarga seperti itu memaksa Charlie dan abangnya, Sidney, bertahan hidup dengan ekonomi yang sulit. Chaplin mencoba mengadu nasib dengan terjun ke dunia hiburan. Ia merasa mewarisi bakat dari kedua orang tuanya yang malang melintang di panggung hiburan dan pertunjukan. Saat berusia 10 tahun, Chaplin bergabung sebagai penari Eighth Lancashire Lads. 2 tahun kemudian, ia mencoba dunia akting di panggung teater. Perlahan ia menapaki karir sebagai bintang layar perak. Saat bermain di film bisu The Tramp pada tahun 1915, Chaplin tampil dengan topi derby, kumis persegi, juga sepatu yang besar dan kelonggaran. Tanpa berkata-kata, dengan pola dan tingkahnya penonton tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak melihat tingkah polanya saat berpantone. Pada tahun 1910, Chaplin mencoba mengembangkan karirnya ke negara Amerika Serikat bersama rombongan Frank Carno Repertoire Company. Chaplin percaya bahwa Amerika adalah tanah harapan untuk mewujudkan mimpinya, menjadi aktor ternama yang kaya raya. Penampilan pertamanya langsung menuai pujian dalam pertunjukannya yang berjudul A Night in English Music Hall. 2 tahun berikutnya, Chaplin ditawarkan kontrak bermain film oleh Keystone Film Company. Pihak perusahaan menyodorkan gaji $150 per minggu. Chaplin pun menerima kesempatan emas tersebut. Perlahan, karirnya pun melesat. Chaplin mulai dikenal sebagai karakter gelandangan kocak dalam film-film bisu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pantone.
Dalam tahun yang sama, belasan film ia lakoni, seperti The Floor Walker, The Fireman, The Vagabond, 1 AM, The Count, The Pawn Shop, The Ring, and The Immigrant. Kesuksesan tersebut mengubah hidup Chaplin, membuatnya menjadi kaya raya bergelimang materi. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan studio film di La Brea Avenue, Hollywood, untuk mewujudkan ambisinya menciptakan genre film baru yang disebutnya music visual. Dan film-film hasil kerja kerasnya menuai pujian, seperti The Circus tahun 1928 yang mengisahkan gelandangan yang bergabung dengan sirkus karena tidak sengaja tersandung seperti badai. Kemudian City Light tahun 1931, di mana Chaplin memerankan gelandangan yang jatuh hati pada gadis tunanetra dan berkawan dengan jutaan pemabuk. Namanya semakin terkenal sebagai aktor merangkap sutradara. Berkat film Limelight tahun 1952, ia meraih piala Oscar pertamanya. Sehari tanpa derai tawa adalah sia-sia, adalah quote dari seorang Charlie Chaplin. Perjalanan Charlie Chaplin di Hollywood mengalami banyak kerikil tajam, memiliki banyak musuh. Musuh utamanya adalah pemerintah Amerika Serikat, yaitu FBI. Chaplin menurut FBI dalam berkas tebal 2.000 halaman yang berjudul The Charlie Chaplin Archive, merupakan seorang komunis dan predator seksual yang mesti diwaspadai. Tuduhan itu terjadi karena Charlie Chaplin menikahi banyak gadis di bawah umur. Dimulai dengan pernikahan pertamanya dengan Mildred Harris, seorang aktris yang berusia 16 tahun. Di mana saat itu Charlie Chaplin berusia 29 tahun. Usia pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Tahun 1918 sampai dengan tahun 1920. Mereka menikah dikarenakan saat itu Mildred mengandung anak Chaplin, di mana bayi tersebut akhirnya meninggal dunia setelah 3 hari dilahirkan. Istri keduanya bernama Lilita Louise McMurray, dikenal dengan nama Lita Grey. Saat dinikahi, Lita Grey juga berusia 16 tahun, dan Chaplin berusia 35 tahun. Mereka menikah juga dikarenakan Lita Grey mengandung anak Chaplin, di mana saat itu Lita tengah memerankan film The Gold Rush. Karena usia Lita Grey yang di bawah umur, membuat Charlie Chaplin terkena kasus hukum dengan dakwaan pemerkosaan di California. Setelah proses hukum berjalan, akhirnya pernikahan mereka disahkan. Namun usia pernikahan mereka hanya berjalan 3 tahun saja. Lita Grey menuduh Chaplin tidak berperi kemanusiaan, melecehkan, dan menikahi Lita Grey hanya untuk memuaskan nafsu seksualnya yang menyimpang. Paulette Goddard adalah istri ketiga Charlie Chaplin dari tahun 1936 sampai 1942. Mereka pertama kali bertemu saat berusia 22 tahun. Namun akhirnya mereka bercerai. Paulette Goddard adalah seorang model Bushman, anak dan bintang Broadway. Sebelum berpisah, mereka berdua sempat bermain film bersama dalam film yang berjudul Great Dictator. Petualangan cinta Charlie Chaplin berakhir dengan Una O'Neill, dimulai tahun 1943 hingga tahun 1977. Mereka menikah pada bulan Juni tahun 1943. Saat itu, O'Neill berusia 18 tahun. O'Neill adalah seorang putri dari pasangan penulis film Amerika, yaitu Eugene O'Neill yang memenangkan penghargaan Nobel dan Pulitzer, dan ibunya seorang penulis kelahiran Inggris. Walaupun perbedaan usia mereka 36 tahun, mereka saling mencintai dan memiliki 8 orang anak. FBI melakukan penyelidikan terhadap Chaplin sejak 1922, tahun di mana gelombang anti-komunis Red Scare Jilid 1 sedang mewabah. Hal ini dilakukan setelah Edgar Hoover, Direktur FBI, melihat gelagat Chaplin yang dekat dengan Partai Komunis Amerika Serikat. Bahkan dikabarkan,
Charlie Chaplin menyumbang untuk partai tersebut. Asumsi Huber berangkat dari film-film Chaplin yang menurutnya mengandung nilai-nilai komunis. Tokoh gelandangan, kemiskinan di tengah masyarakat kapitalis modern, maupun penggambaran si miskin yang menginginkan cinta dari gadis kaya yang sering muncul dalam film-film Chaplin. Menurut FBI, itulah tanda-tanda komunis, simpati pada kelas pekerja. Mengenai tuduhan FBI tersebut, Chaplin menjelaskan, kalau sekarang Anda turun dari mobil dengan kaki kiri, maka Anda bisa disebut komunis. Charlie Chaplin meninggal pada hari Natal tahun 1977 di usia 88 tahun. 2 bulan kemudian, tubuhnya dicuri dari pemakaman Swiss. Istri mendiang Charlie Chaplin, Una O'Neill, mengaku diteror dengan permintaan tebusan sejumlah $600.000 untuk menebus mayat Chaplin yang dicuri. Pencuri mayat tersebut meminta uang tebusan jika ingin mayat Chaplin dikembalikan. Mendengar laporan O'Neill tersebut, polisi mulai memantau teleponnya dan melakukan pemantauan terhadap 200 kios telepon di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan selama 5 minggu, polisi menangkap 2 montir mobil Roman Wardas asal Polandia dan Gansko Genev dari Bulgaria sebagai pelaku pencurian mayat Charlie Chaplin tersebut. Kedua pelaku tersebut mengaku bahwa mereka nekat mencuri mayat Chaplin dengan maksud meminta uang tebusan untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Roman Wardas, yang diidentifikasi sebagai dalang dari pencurian mayat itu, dijatuhi hukuman 4,5 tahun kerja paksa. Sementara Gersanto Genev diberikan hukuman percobaan 18 bulan karena ia diyakini memiliki tanggung jawab terbatas atas kejahatan tersebut. Ketika dalam proses interogasi, kedua pencuri itu bercerita bahwa mereka terinspirasi oleh kejahatan serupa yang mereka baca di surat kabar Italia. Akhir cerita, mayat Charlie Chaplin dimakamkan dengan tembok beton agar tidak terjadi pencurian mayat lagi. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. Cermin adalah teman terbaikku, karena dia tidak pernah tertawa saat aku menangis. Penderitaanku mungkin menjadi alasan orang lain untuk tertawa, tetapi tertawaku bukanlah karena penderitaan orang lain. Terima kasih Charlie Chaplin, karena telah membuat manusia dan dunia tertawa. Terima kasih untuk setiap tingkah lucumu yang tak pernah lelah menghibur jiwa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berupa fakta-fakta kelam yang mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay weird and stay strong, Darksiders.